Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemal Hasan. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 22222000093. Saya di sini akan membacakan hasil karya saya, yaitu sebuah cerpen yang berjudul Sahabat yang Hilang. Sahabat yang Hilang. Namaku Kemal. Aku adalah seorang mahasiswa yang sedang mencari sahabat lamaku yang bernama Naufal. Naufal adalah sahabat lamaku dulu ketika aku masih tinggal di Menes, sebelum akhirnya memutuskan untuk saling berpindah rumah dan berpisah begitu saja. Kisah berawal ketika aku duduk di bangku sekolah dasar kelas 3. Pada kala itu, hari-hari yang biasa yang sudah aku jalani selama bertahun-tahun mendadak berubah ketika ada seorang murid baru yang bernama Naufal datang ke sekolahku, diantar oleh kedua orang tuanya untuk menguruskan surat kepindahannya. Dan setelah selesai mengurus surat kepindahannya, kemudian kepala sekolah pun memutuskan untuk menempatkan Naufal di kelasku. Tak lama kemudian, dia pun masuk ke dalam kelasku dan duduk persis di samping kanan tempat dudukku. Hai, aku menyapanya dengan hangat. Hai juga, ia membalasnya dengan hangat juga kepadaku. Dan di situ pun kami saling berkenalan antara satu sama yang lainnya. Oh iya, kenalin, namaku Kemal. Aku sambil mengajaknya berjabat tangan. Hai Kemal, kenalin, namaku Naufal. Kita pun berjabat tangan. Kamu murid pindahan ya? Tanyaku kepadanya. Iya, aku murid pindahan dari kota Serang, jawabnya. Oh gitu, kenapa kamu bisa sampai pindah ke sini? Tanyaku lagi kepadanya. Tadinya, aku sekolah di Serang. Namun, karena ada suatu masalah keluarga, aku memutuskan untuk pindah ke Menes. Karena nenekku kebetulan asli sini dan rumahnya juga di sini. Jawabnya kepadaku. Oh, dikira saya kamu ada masalah di sekolah yang dulu sehingga memutuskan untuk pindah ke sini. Tanyaku kepadanya. Enggak kok, saya kan anak baik-baik, hehe. Dia menjawabnya sambil tertawa. Tak lama kemudian, guru pun masuk ke dalam kelas kami untuk memberikan materi yang sudah ia siapkan. Kemudian, jam istirahat pun tiba. Aku dan Naufal melanjutkan percakapan tadi yang terpotong oleh jam masuk kelas. Emang nenek kamu asli sini? Tanya saya kepada Naufal. Iya, nenek saya asli sini, jawabnya. Oh, terus sekarang kamu tinggal sama nenek kamu dong? Tanyaku. Iya, aku tinggal di rumah nenekku, jawabnya. Kalau boleh tahu, rumahnya di mana? Tanyaku lagi kepadanya. Rumah nenek saya di Purworejo, jawab dia. Wah, deket dong sama rumah saya. Rumah saya di Sindang Raya, kataku kepadanya. Wah, deket tuh, nanti kita main bareng ya, kata dia. Oke, jawabku. Tak lama kemudian, bel sekolah pun berbunyi menandakan bahwa sudah saatnya masuk dan melanjutkan pembelajaran. Dan kita memutuskan untuk masuk kelas terlebih dahulu sebelum akhirnya pulang ke rumah masing-masing karena bel pulang sekolah telah berbunyi. Tak terasa, hari pun sudah berganti. Aku melanjutkan hari-hariku seperti biasanya, hari yang setiap aku jalani. Seperti biasanya, aku melanjutkan sekolah di pagi hari, pulang ketika bel waktunya pulang sekolah, dan tidur di siang hari. Dan tak terasa, hari Minggu pun sudah tiba. Karena hari Minggu adalah hari libur, aku mengajak temanku Ananta pagi itu untuk bermain ke rumah murid baru itu yang bernama Naufal. Ya, Ananta adalah teman kampung saya sejak kecil. Yang kebetulan Ananta tersebut sudah tahu rumah Naufal karena sudah dikasih tahu oleh temanku yang lainnya. Naufal, Naufal, aku memanggilnya dari depan gerbang rumahnya. Tak lama kemudian, ada seorang keluar dari rumahnya yang ternyata itu adalah neneknya. Iya. Kemudian aku pun bersalaman dan menanyakan Naufal kepadanya. Assalamualaikum, Nek. Naufalnya ada, tanyaku kepada nenek Naufal. Oh, Naufal. Naufalnya lagi mandi dulu tuh. Tunggu aja di kursi ya. Sebentar kok, Naufal mah mandinya kayak bebek, hehehe. Nenek Naufal pun menjawab dengan ramah dan penuh gurauan sehingga kami pun tertawa. Tak lama setelah itu, Naufal pun keluar dan menghampiri kami. Kalian, sampai juga kalian kesini, Naufal menyapa kami dengan sebuah candaan. Sampai dong, kita mah kalau udah berdua kemana-mana juga sampai, hehehe.
Kami pun membalasnya dengan bersanda pula. Mau main kemana kita sekarang? Noval bertanya kepada kami. Kemana ya? Aku pun menjawabnya dengan bingung. Gimana kalau kita keliling-keliling kampung saja dulu, muter-muter aja? Nanta pun memberi usul kepada kami. Wah iya tuh, keliling aja dulu. Kebetulan saya juga belum pernah selama seminggu di sini lihat suasana kampung sini. Siapa tahu ntar di jalan kita dapat ide mau bermain apa hari ini. Hehehe. Noval pun menjawabnya dengan senang. Setelah kami bertiga pun memutuskan untuk berjalan-jalan menyusuri kampung, dan kami pun menjelaskan setiap tempat yang kita lewati kepada Noval agar dia tahu nama-nama tempat di setiap daerah kampung tersebut. Sampainya di sebuah lapangan, Noval pun mempunyai usul. Wah, ada lapangan nih, enak buat main bola. Gimana kalau kita main bola di sini dulu? Noval memberi usul kepada kami berdua. Ya sudah, boleh, kita main bola aja di sini, kataku kepada mereka. Tapi bolanya mana? Noval bertanya kepada kami berdua. Iya nih, mana aku gak punya bola lagi di rumah. Aku pun menjawabnya. Tenang, kalian gak usah mikirin bola. Aku punya kok di rumah bolanya. Aku ngambil dulu ya. Nanta pun menjawab dan kemudian berlari ke rumahnya. Tak lama kemudian, teman saya Nanta pun datang membawa bola di pelukannya sambil berlari. Dan kami bertiga pun bermain bola bersama di lapangan tersebut. Setelah asik bermain bola bersama, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 12 siang. Dan kami memutuskan untuk pulang dulu ke rumah masing-masing untuk makan siang, sebelum akhirnya memutuskan untuk bermain kembali. Setelah makan siang tersebut, kami pun berkumpul di rumah Noval lagi untuk bermain kembali, menghabiskan waktu hari libur kami dengan bersenang-senang agar waktu tersebut tak terbuang sia-sia. Wah, sehabis ini kita mau main apa lagi ya? Tanya Noval. Gak tahu juga nih, kalau main keluar sudah capek, karena tadi kan habis main bola, jawabku. Noval, itu PS1 bukan? Ananta bertanya kepada Noval sembari menunjuk PS1 tersebut. Iya benar, itu PS1. Kenapa? Kalian mau main PS? Tanya Noval kepada kami. Wah boleh tuh, yuk kita main PS saja. Daripada main di luar panas, jawabku kepadanya. Setelah berbincang-bincang tersebut, akhirnya kami bertiga memutuskan untuk bermain PS bersama. Sampai lupa dengan waktu yang sudah petang, sebelum akhirnya aku dan Ananta memutuskan untuk pulang. Hari demi hari kita lalui bersama bertiga antara aku, Noval, dan Ananta. Waktu yang tak terasa setiap harinya yang kami habiskan hanya untuk bermain bersama. Terkadang, ketika hari pasar ikan, di mana penjual ikan hidup menjajakan dagangannya, kami melakukan hal yang dibilang nakal, yaitu kami sering mencuri ikan-ikan kecil yang ada di situ. Ya tentu saja, itu adalah kelakuan kami yang tak patut untuk ditiru. Namun, itu semua kami lakukan hanya untuk bersenang-senang saja, sehingga sekarang bisa menjadi sebuah cerita. Hari demi hari sudah berlalu, dan tahun demi tahun sudah berganti. Yang saya kira hubungan persahabatan kami akan berjalan hingga tua nanti, ternyata harapan tersebut harus pupus di tengah jalan begitu saja. Noval yang saya dan Ananta kira akan menetap lama di Menes, ternyata harus pindah kembali ke Serang dengan sebuah alasan tertentu. Ketika menginjak kelas 5 SD, Noval membawa kabar yang tak terduga tersebut, di mana Noval mengabarkan bahwa dia akan kembali pindah ke Serang lagi. Kami yang kaget dan tak menyangka persahabatan kami akan bubar hanya bisa terdiam mendengar kabar tersebut. Tak terasa, hari yang kami benci dan kami tidak tunggu-tunggu itu sudah tiba, di mana hari itu Noval akan berpindah kembali ke Serang. Sebelum aku menemui Noval untuk terakhir kalinya kita bertemu, aku dan Ananta berinisiatif untuk memberikan sebuah kenang-kenangan untuk Noval agar persahabatan kami tidak dilupakan olehnya. Semenjak kepindahan Noval tersebut, aku dan Ananta pun hilang kontak dengan Noval karena pada masa itu kami masih kecil dan tidak punya telepon seluler. Dan kami berdua pun memutuskan untuk setiap hari Minggu kami berjalan ke rumah Noval, mengecek dan berharap Noval kembali ke rumah tersebut. Namun, kenyataannya harapan hanya sebuah harapan. Semua yang kita harapkan tidak pernah kejadian, dan kami pun menerima dengan lapang dada bahwa persahabatan kami bertiga telah usai. Tahun berganti tahun sudah berlalu. Aku yang sudah beranjak dewasa dan sekarang sudah menjadi mahasiswa ini masih teringat masa persahabatan 3 anak kecil tersebut.
dan masih mencari-cari novel sekarang ada di mana. Kebetulan, sekarang aku berkuliah di Untirta, yang dimana letak universitas tersebut berada di kota Serang. Terkadang aku iseng menanyakan kepada teman-temanku yang berasal dari Serang, apakah kalian punya teman yang bernama Noval? Namun, jawaban mereka tak sesuai dengan ekspektasiku. Setiap aku bertanya kepada temanku yang lainnya, mereka selalu menjawab tidak. Namun, aku di sini tidak akan menyerah mencari sahabat lama saya itu. Persahabatan yang sudah kami lewati, kenangan yang sudah kita buat, tak sepantasnya untuk dilupakan begitu saja. Aku akan tetap mencari sahabat saya, Noval, dan berharap persahabatan kami akan bersatu dan bersemi kembali seperti dulu lagi. Semua yang saya ceritakan sesuai dengan kisah nyata yang saya alami. Itu saja mungkin yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.